Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Sahabat Sidik Anur Channel yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, pernahkah kita merenung bagaimana Islam bisa menyebar ke tanah Jawa? Tentunya bukan dengan kekerasan, tapi dengan cinta, kelembutan, dan penuh dengan keteladanan. Ya karena sebab itulah Islam begitu cepat masuk di Indonesia dan menyebar luas. Sahabat Sidik Anur Channel, berikut adalah kisah tentang seorang wali agung, pendidik sejati, dan merupakan pilar utama dalam penyebaran Islam di Nusantara. Beliau adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel yang nama aslinya adalah Raden Rahmat. Beliau lahir sekitar tahun 1401 Masehi di wilayah Champa yang kini berada di kawasan Vietnam. Beliau adalah putra dari Maulana Malik Ibrahim, seorang pendakwah besar dari Timur Tengah yang lebih dulu menetap di Gresik. Darah mulia mengalir di tubuhnya. Ia merupakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Sayyid. Namun sahabat, bukan garis keturunannya yang membuatnya mulia, tapi akhlak dan perjuangannya lah yang membuat Sunan Ampel dicatat sebagai orang yang mulia. Saat remaja, Raden Rahmat menempuh perjalanan jauh ke tanah Jawa untuk menyusul ayahnya dan melanjutkan misi dakwah. Disinilah kisah perjuangan sejatinya dimulai. Saat tiba di Majapahit, Raden Rahmat melihat kenyataan yang menyedihkan. Masyarakat hidup dalam gelimang syirik, minuman keras, judi, perzinahan, dan kezaliman. Kerajaan Majapahit sendiri mulai melemah karena konflik internal dan degradasi moral. Tapi Sunan Ampel tidak mencela, tidak marah, bahkan ia merenung dan memilih jalan hikmah. Beliau berkata dalam hatinya, sesungguhnya kebenaran tidak perlu diteriakan, ya ia hanya perlu ditunjukkan. Itulah guman daripada Sunan Ampel dalam hatinya. Sunan Ampel kemudian mendirikan pesantren Ampel Denta di Surabaya sekitar tahun 1440 Masehi. Pesantren ini bukan hanya tempat belajar agama, tapi juga merupakan pusat transformasi peradaban. Karena disinilah ia melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Sunan Giri, sang pendiri kerajaan Islam Giri Kedaton, Sunan Bonang yang merupakan ahli tasawuf dan seni dakwah, dan juga Sunan Derajat, sang pejuang sosial. Inilah tokoh-tokoh besar yang terlahir dari pesantren Ampel Denta yang didirikan oleh Sunan Ampel. Sahabat Sidik Anur Channel, metode yang diterapkan oleh Sunan Ampel di pesantrennya sangat sederhana, tapi kesederhanaan itu mengeluarkan dampak yang sangat luar biasa. Ya, metode mendidik, membimbing, membentuk karakter, dan menyentuh hati, bukan hanya pikiran saja, bukan hanya ilmu saja yang beliau berikan. Inilah yang menyebabkan pesantren Ampel Denta mencetuskan tokoh-tokoh besar. Sahabat Sidik Anur Channel, Sunan Ampel menciptakan metode dakwah yang mudah dipahami rakyat. Ia merumuskan prinsip Mohlimo yang sangat terkenal. 5 larangan yang menjadi dasar moral. Apa isi daripada Mohlimo? Moh main atau tidak berjudi, moh ngombe tidak mabuk, moh maling tidak mencuri, moh madon tidak zina, dan moh mendem tidak mabuk minuman keras. Itulah prinsip dakwah yang diterapkan oleh Sunan Ampel yang sampai sekarang terkenal dengan metode Mohlimo. Akhirnya satu demi satu masyarakat Jawa mulai memahami bahwa Islam
membawa pencerahan bukan ancaman. Islam membawa kedamaian bukan kerusakan. Inilah luar biasa dakwah yang dibawa oleh Sunan Ampel di Nusantara. Sahabat Sidik Nur Channel, ada satu kisah yang sangat terkenal, yakni seorang pemuda pecandu datang ke pesantren Ampel Deta. Pakaiannya kotor, tubuhnya bau alkohol, sehingga para santri pun menjauh, tapi tidak dengan Sunan Ampel. Lantas Sunan Ampel memanggilnya dengan lembut. Ia berkata, "Anakku, air yang kerih pun bisa berubah menjadi air yang jernih. Itu jika kau biarkan ia mengendap terlebih dahulu, lalu kau bersihkan perlahan. Maka air yang keruh itu akan menjadi air yang jernih." Mendengar perkataan itu, pemuda itu menangis, dan sejak hari itu ia berubah. Ia menjadi santri tekun, bahkan kelak menjadi pendakwah. Sahabat Sidik Nur Channel, sudah menjadi rumus bahwa dakwah tak selalu mulus. Begitupun Sunan Ampel pernah difitnah. Ada yang menuduhnya ingin menggulingkan kekuasaan Majapahit karena banyak pengikutnya dan lain sebagainya. Tapi Sunan Ampel tetap sabar. Ia pun berkata, "Biarlah angin memukul daun, asal akar tetap kokoh, sehingga pohon tidak akan tumbang." Dan sahabat, memang benar, kekuasaan Majapahit runtuh tapi dakwah Islam tumbuh subur. Itu adalah prinsip yang dipegang oleh Sunan Ampel. Sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, Sunan Ampel adalah sosok sentral dalam Wali Songo. Ia bukan hanya guru, tapi pemersatu strategi dakwah. Bahkan ia mengatur penyebaran para wali ke berbagai daerah. Sunan Kalijaga ke Demak, Sunan Gunung Jati ke Cirebon, Sunan Muria ke lereng Gunung Muria. Itu adalah hasil strategi daripada Sunan Ampel untuk menyebarkan para wali Songo, menyebarkan ke daerah-daerah yang lain. Karena Sunan Ampel ingin Islam tersebar tanpa kekerasan, hanya dengan akhlak dan seni budaya. Dan terbukti, dengan akhlak dan seni budaya, Islam menyebar luas di Nusantara. Sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 Masehi di Surabaya. Makamnya berada di kompleks Masjid Sunan Ampel yang hingga kini masih ramai diziarahi. Sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, meski tubuhnya telah tiada, ilmunya tetap hidup. Pesantrennya melahirkan ribuan murid, prinsipnya menjadi akar budaya Islam Nusantara. Ya, prinsip yang selalu dipegang teguh oleh ulama-ulama Nusantara sampai saat ini. Sahabat Sidik Nur Channel yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, dari Sunan Ampel kita belajar bahwa perubahan sejati dimulai dari hati. Karena sejatinya perubahan adalah satu keinginan dari hati kita. Dari Sunan Ampel juga kita mengetahui bahwa dakwah bukan soal menang debat, tapi menyentuh jiwa, merangkul bukan memukul. Sehingga sahabat, mari kita lanjutkan jejak para wali dengan akhlak, ilmu, dan cinta menyebarkan Islam. Sehingga ada kalam hikmah dari Sunan Ampel, jadilah seperti cahaya, tak bersuara tapi menyinari. Sahabat, itulah sedikit kisah tentang perjalanan Sunan Ampel menyebarkan Islam di Nusantara. Mudah-mudahan itu menjadikan pedoman bagi kita dan menjadikan sebuah motivasi diri kita agar supaya terus berjuang menyebarkan agama Islam dengan penuh kedamaian. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, dengan harapan mudah-mudahan konten ini bermanfaat kepada kita semua. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.